Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Butukuba, nomor absen 3 dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya tentang laporan literasi buku non-fiksi. Judul: Sekolah Itu Candu. Pengarang Rum Tomati Masang. Penerbit Insis Press. Tempat terbit Yogyakarta. Tahun terbit 2013. Cetakan ke-12 Mei 2013. Ukuran 13 x 19 cm. Jumlah halaman 129. Nomor ISBN 979 3457 856 dengan harga 35.000. Informasi penting. Pada bab pertama, buku ini mengajak kita mundur ke belakang, jauh lebih ke belakang lagi, tepatnya di zaman Yunani kuno yang mensistemasi kata skol. Rum mencoba membedah kata sekolah lewat cara demikian. Ia menggunakan pendekatan historis bahwa sekolah atau skol secara harfiah mempunyai arti waktu luang atau waktu senggang. Secara singkat dapat dikatakan sebagai waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar adalah John Comenius melalui mahakarya yang kemudian dianggap sebagai fons et origonya ilmu pendidikan, tepatnya teori pengajaran, yakni kitab Didaktika Magna, melontarkan gagasan pelembagaan, pola dan proses pengasuhan anak-anak secara sistematis dan metodis, terutama karena kenyataan memang adanya keragaman latar belakang dan proses perkembangan anak-anak asuhan tersebut yang memerlukan penanganan khusus. Rum kemudian menjelaskan tentang sistem klasikal yang mana terjadi perjenjangan kelas dan tingkatannya berdasarkan cetusan seorang berkebangsaan Swiss, Johann Heinrich Pestalozzi. Dan sistem itu sampai sekarang masih dapat kita temui di banyak-banyak sekolah. Bab 2 berisi contoh-contoh sekolah yang berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kondisi universitas yang menjadi contoh tentu berbeda saat buku ini ditulis dan diterbitkan. Apakah masih ada wujudnya atau sudah lenyap ditelan waktu? Yang jelas, Rum ingin menunjukkan bahwa sekolah-sekolah bukan hanya sekolah yang terkenal seperti yang selama ini berada di benak kita. Akan tetapi sekolah yang tidak terkenal pun dapat menjadi pilihan. Bab 3 dan 4 hanya berupa cuci mata penulis dengan seragam-seragam anak sekolahan dan sempilan gagasan Paulo Freire yang tentu berbau pembebasan. Sehingga saya langsung mengulas bab 5 terakhir yang memang agak, kalau boleh disebut kiri juga, saya tidak tahu. Menindih sekolah sebagai suatu perusahaan, suatu sistem yang bengis tapi tetap dibutuhkan. Pun sekolah adalah lembaga yang harus bernilai benar di kalangan masyarakat kita. Setidaknya itu menjadi penulis ingin penulis merenungi kembali ketercabutannya dengan dunia pendidikan kita. Yang terakhir dari saya adalah bahwa manusia dalam caranya berpikir dan berpengetahuan seharusnya tidak lagi dipandang sebagai macam tabula rasanya log, suatu kertas kosong atau rak perpustakaan di mana ilmu pengetahuan itu dicurahkan, dituliskan, disimpan, melainkan sebuah ruang di mana pengetahuan, kebenaran dan pemahaman terjadi. Selalu terjadi pembelajaran secara terus-menerus dan terjadilah suatu frasa, sekolah itu candu, yang bermakna positif.